Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi teman-teman, masih di channel Barfil. Kesehatan dan keselamatan serta kelancaran rezeki selalu curah untuk kita semuanya, dan semoga saja kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam konten kali ini kami ingin sharing tentang persiapan atau hal-hal yang harus kita pastikan kita lakukan sebelum kita memilih dan merawat ayam-ayam kesayangan kita untuk mempersiapkan dalam rangka rawatan siapan. Hal ini menurut kami mutlak harus kita pertimbangkan dan harus kita lakukan guna mencegah hal-hal yang tidak kita semua inginkan, mengurangi resiko kegagalan di tengah-tengah masa perawatan, dan guna mendapatkan hasil yang optimal nantinya saat kita menyiapkan ayam-ayam kesayangan kita. Namun sebelumnya tak lupa kami ingatkan bagi teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel kami ini untuk terus dan senantiasa selalu mendukung demi bertumbuh dan berkembangnya channel kita semua ini dengan cara klik like dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari kami dan share apabila dirasa bermanfaat. Berikut ini adalah beberapa hal yang sebaiknya kita perhatikan dan harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk merawat ayam-ayam kesayangan kita dalam rawatan siapan. Hal ini kami anggap sebagai langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi dan meminimalisir kegagalan selama dalam masa perawatan dan guna mendapatkan hasil yang optimal setelah dalam masa perawatan. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dan lakukan sebelum kita memulai perawatan atau memilih ayam-ayam kesayangan kita untuk masa perawatan siapan adalah yang pertama, kita harus memastikan atau memilih ayam-ayam yang akan kita rawat itu kondisinya harus benar-benar sehat terlebih dahulu. Sehat di sini maksudnya adalah kita harus memilih ayam yang akan kita rawat untuk ayam rawatan siapan itu adalah ayam yang tidak pernah mengalami atau memiliki riwayat sakit dengan durasi penyembuhan yang agak lama, terutama di sini adalah sakit yang berhubungan dengan penyakit dalam atau sakit dalam. Mengapa kita harus pilih yang benar-benar sehat dan tidak pernah mengalami sakit yang berkepanjangan atau durasi penyembuhannya agak lama, terutama yang berhubungan dengan sakit dalam? Karena biasanya ayam-ayam yang pernah punya riwayat sakit berkepanjangan dan terutama sakit dalam itu memiliki kelemahan dalam staminanya dan biasanya punya potensi untuk berulang atau mengulang kembali alias kambuh sakit lamanya saat kita rawat untuk siapan, sehingga kami tidak merekomendasikannya untuk dirawat untuk rawatan siapan. Kemudian yang berikutnya, hal kedua yang perlu kita perhatikan dan lakukan sebelum kita merawat ayam-ayam untuk perawatan siapan adalah yang kedua, kita harus memilih ayam dengan usia yang sudah cukup mapan. Mengapa kita harus memilih ayam dengan usia yang sudah mapan? Usia yang mapan pastinya berkaitan dengan mentalnya yang sudah tidak pilih-pilih lagi teman bermain.
baik teman bermain dengan ukuran yang lebih besar ataupun teman bermain dengan ukuran yang lebih kecil, maupun teman bermain dengan warna bulu yang bervariasi atau yang berbeda-beda. Namun jikalau usianya sudah mapan tapi masih pilih-pilih teman bercanda atau teman bermain, maka lebih baik perawatannya kita fokuskan terlebih dahulu pada mentalnya, agar hasilnya tidak mengecewakan ke depannya. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu kita perhatikan dan lakukan sebelum kita merawat ayam-ayam siapan adalah kita harus memilih ayam dengan bulu yang sudah benar-benar tua dan juga full. Maksudnya bulunya sudah tua dan full di sini adalah tidak ada lagi bulu muda, apalagi masih ngerebung. Karena jika bulunya masih muda apalagi masih ngerebung, terutama bulu sayap primer dan ekornya, itu berpotensi bulunya bisa copot ataupun rusak. Dan biasanya kalau dipegang, ayam akan merasa kurang nyaman karena merasa geli atau bahkan merasa kesakitan. Kemudian bulunya harus full, yakni tidak ada yang copot atau banyak yang patah, apalagi patahnya lebih dari setengah, terutama pada bagian sayap primernya, karena nanti bisa berpengaruh pada performanya saat dia meloncat terbang ke sana kemari saat dia berada di kandang umbaran atau flying pen. Untuk bulu yang patah, sebenarnya kita bisa mengakalinya dengan cara nyambung atau dengan cara menyulam bulu yang patah tersebut dengan bulu aslinya. Namun pastikan hasil sambungan atau sulamannya kuat agar tidak mempengaruhi saat ayam kita meloncat terbang ke atas tenggerannya ketika berada di dalam kandang umbaran atau flying pen. Dan yang keempat adalah setelah kita memilih dan mendapatkan calon ayam-ayam rawatan siapan yang sesuai dengan kriteria, yakni sehat, usia mapan, dan bulunya sempurna, pastikan sebelum memulai perawatan kita harus membersihkan parasit-parasit yang merugikan yang ada di tubuh ayam-ayam kesayangan kita terlebih dahulu. Ini dimaksudkan agar nutrisi dari ransum pakan dan vitamin yang kita berikan pada ayam-ayam kesayangan rawatan kita itu bisa seluruhnya bisa terserap dengan optimal dan sempurna oleh tubuh ayam-ayam kesayangan kita dan tidak diganggu atau terbagi diserap juga oleh parasit-parasit yang ada di tubuh ayam-ayam kesayangan kita. Untuk parasit-parasit luar seperti kutu-kutu yang menempel pada kulit ataupun pada bulu, kita bisa menggunakan sampo yang memang dikhususkan untuk ayam. Kutu-kutu di kulit atau di bulu inilah yang membuat ayam merasa kurang nyaman dan juga membuat bulu menjadi kurang sedap atau elok untuk dipandang, nampak kering ataupun kusam. Hal ini dikarenakan nutrisi yang berfungsi untuk menjaga kelembaban bulu dan membuat warna bulunya cerah mengkilat itu juga diserap oleh parasit atau kutu-kutu yang menempel pada kulit dan bulu-bulu ayam kesayangan kita. Kemudian berikutnya untuk parasit yang ada di dalam tubuh ayam kesayangan kita, yakni cacing. Teman-teman bisa menggunakan obat cacing yang mana sebaiknya untuk obat cacing yang kita pakai atau kita berikan ini memang adalah obat cacing yang benar-benar khusus untuk ayam guna menghindari efek yang kurang baik akibat kesalahan dosis. Seperti kita ketahui, obat cacing rata-rata memiliki sifat pencahar dan berefek panas, sehingga pasti
pasca pemberian obat cacing, ayam-ayam kesayangan kita akan kelihatan sedikit lemah, kurang bergairah, dan nafsu makannya berkurang. Namun kondisinya akan segera membaik dan pulih seperti sedia kala dalam beberapa hari kemudian. Oleh sebab itulah, untuk obat cacing sekali lagi kami menyarankan sebaiknya teman-teman menggunakan obat cacing yang memang benar-benar khusus untuk ayam, dan pemberiannya harus sesuai dengan dosis ataupun takarannya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan organ dalam, yakni organ pencernaan ayam-ayam.